selamat datang di The Comcast, ruang obrolan santai yang membahas kisah-kisah inspiratif mahasiswa dengan cara santai, seru, dan pastinya nggak ngebosenin. Nah, di segmen CCS Champion Campus Story, kita akan ngobrol bareng sosok mahasiswa yang punya perjalanan dan prestasi yang luar biasa. Nah, di episode kali ini, kita kedatangan narasumber yang sangat spesial nih. Dia adalah Kak Gaida Naimatul Rahma, seorang Google Student Ambassador 2026 sekaligus Duta Wisata Kota Madiun 2023. Nah, bisa dibilang Kak Gia nih tipe orang yang kalau kita masih mikirin mau rebahan atau produktif, dia sudah jalan duluan tuh. Nah, halo Kak Gia, apa kabar? Welcome to the Comcast. Oke, Kak Gia, biar teman-teman juga bisa dengar dan juga kenal kamu lebih dekat nih, Kak. Kita mulai dari cerita santai dulu ya, Kak ya. Nah, Kak Gia jujur nih, kalau pertama kali daftar Duta Wisata atau program Google Student Ambassador itu Kakak memang yakin bakal lolos atau sebenarnya cuma iseng daftar atau mikir coba aja dulu kali ya gitu, Kak? Apakah ada kepikiran seperti itu, Kak? Untuk aku kan untuk Duta Wisata tahun 2023 ya, dan itu pendaftarannya aku ingat banget itu pas Agustus. Jadi, itu pas acara 17 Agustus di rumah di apa ya, di RT, terus aku kan ya namanya juga Gen Z, pasti Mhm. kalau ada acara nggak mungkin kalau nggak sambil megang HP. Iya, benar benar. Jadi aku sambil megang HP terus kayak ya klik-klik story-nya teman-teman lah, ternyata ada pendaftaran dan aku juga kayak entah itu bakal lolos atau enggak tuh aku nggak ada bayangan. Jadi kayak iseng aja dulu. Jadi aku nyoba untuk ikut, kayak daftar itu pun banyak ya pendaftarannya mulai dari kayak harus ada tes kesehatan, terus juga ada kayak harus foto formal dengan berbagai pose pastinya. Terus, dari situ ya aku nyoba untuk mendaftar sih. Begitupun sama kayak di Google Student Ambassador, kan itu baru-baru ini ya tahun 2026. Itu aku kalau nggak salah di bulan Maret kalau nggak Februari, alurnya sama, aku juga iseng, karena aku juga, entah yakin atau nggak yakin, ya udah nyoba dulu aja. Karena itu pertama kan aku suka scroll sosmed pastinya, Iya. terus banyak yang kayak, wah ini, itu ada kan di tahun 2025. Jadi kan udah ada bayangannya gitu loh, jadi orang-orang yang udah pernah keterima, terus dapat benefitnya apa, ya secara realistis aja kita kalau ngikat sesuatu pasti mikir benefitnya apa, gitu ya. Terus kalau dari Google Student Ambassador, itu, dari aku awal daftar, akhirnya kan dari banyaknya orang yang udah sebelumnya pernah ikut, terus dapat benefit A, B, C, banyak. Jadi aku nyoba, ya udah nyoba deh, karena juga relevan dengan kerjaanku. Aku kan juga kuliah sambil kerja ya teman-teman. Jadi untuk di masa-masa sekarang, apalagi perkembangannya sangat cepat, dengan teknologi yang sangat cepat, jadi kita harus mau nggak mau, harus sejalan dengan AI. Entah itu banyak orang yang bilang kayak, "Ah, kamu jangan pakai AI ya, jangan terlalu dekat dengan AI." Tapi mau bagaimanapun, di era sekarang kita harus sejalan. Kalaupun kita nggak bisa sejalan dengan AI, kita akan kalah dengan AI. Jadi, kalau untuk seputar AI, itu, apa ya, kayak kita kan mungkin, nggak bisa ya pola pikirnya kayak sebesar AI, karena mau bagaimanapun AI kan cakupan dari beberapa kepala orang, AI. Nah, jadi gimana sih caranya kita bisa meng-handle AI ini? Jadi, kita harus tahulah, tentang perkembangan AI itu seperti apa. Nah, karena itu aku nyoba ikut Google Student Ambassador ini, mau ngetes lah seberapa tahu sih aku seputar AI, dan juga aku juga mau dapat ilmu. Karena kan kita nggak cuma sekedar, tahu aja, tapi kan harus, apa ya, harus bisa mengimplementasikan, gitu. Wah, ternyata ini berawal dari iseng dan keberanian untuk mencoba ya, Kak, ya. Nah, dari situ berarti ada keberanian buat mencoba, tapi kalau boleh tahu nih, Kak Gia, yang dulu itu seperti apa sih? Apakah memang dari awal sudah aktif atau percaya diri gitu, Kak? Kalau aku dulu itu jujur nggak pede sama sekali. Karena dulu kan apalagi kita semua anak Gen Z pasti udah mengalami masa-masa yang katanya libur 2 libur 2 minggu, tapi ternyata liburnya 2 tahun. Itu semua relevan ya, Iya bener nggak iya, dengan kata. betul betul. Jadi, apa ya, bahkan sebelum adanya itu, aku pun juga kurang terlalu
pede ya, tapi juga dari dulu aku udah selalu ikut lomba sih, Kak. Maksudnya itu, dari dulu aku ikut lomba sana sini, dengan berbagai macam bidang. Jadi kayak aku pengen tahu nih, dari zaman aku TK, aku ikut lomba, mungkin dari berbagai lomba pasti ada kalanya kalah ya, Kalah dan tapi kan menang ya. untuk di masa-masa dari TK, SD, SMP, SMA, aku ikut lomba itu biar aku ingin mencari jati diriku tuh kayak gimana. Karena kalau kita nggak nyoba, kita nggak akan tahu jati diri kita tuh seperti apa. Terus, apalagi pas masa-masa, ya masa-masa libur 2 minggu ternyata malah libur 2 tahun, itu aku mulai mencoba yang namanya sosial media. Oh, Aku iya. mulai, mungkin kalau dulu aku udah terbiasa dengan fotografi, dengan update kegiatan, jadi kayak cuma sekedar foto aja. Tapi kalau untuk di masa-masa libur panjang kan namanya juga pendidikan, kalau pendidikan tuh pasti lebih ke kayak ini ya, apa, lebih ke kayak online. Iya, Kayak online. daring ya Mhm. biasanya, biasanya kan daring. Jadi kalau daring itu yang paling cuma dikasih, apa, dikasih pembahasan, habis itu dikasih soal dan jawab terus di-upload, sekedar itu aja kan. Jadi untuk yang namanya ekskul itu pasti nggak akan ada ekskul. Jadi gimana caranya kita bisa memanfaatkan waktu libur 2 tahun itu. Nah kalau aku memanfaatkannya dengan cara mencoba untuk bikin video, ya belajar nyoba bikin video. Jadi aku sekarang udah punya YouTube sendiri. Wah, Ya, aku punya keren YouTube keren. sendiri dari zaman aku SMP. Udah punya YouTube dan aku mencoba berbagai ya mungkin kalau kita bahas seputar channel pasti orang-orang kan mikir, kalau punya channel, kamu itu satu channel fokus ke satu hal, jangan random. Tapi itu berbanding terbalik dengan aku. Karena posisi aku sedang mencari mencari jati diri. Jadi aku coba semuanya karena nggak ada salahnya kalau kita akan mencoba dari Iya. berbagai macam bidang. Toh itu pun akun kita sendiri, akun diri sendiri bukannya akun orang lain. Jadi aku mencoba dari berbagai macam bidang dan ternyata aku lebih relevan dengan, apa ya, dengan vlog. Jadi aku suka iya, dulu aku karena kan banyak kegiatan, suka kegiatan sana sini, habis itu dari banyaknya kegiatan kan, aku tipikal kalau ikut kegiatan itu kayak gampang lupa. Ya jadi aku kayak ikut kegiatan sana sini terus nanti kalau ditanya sama orang, "Kamu ikut ini dapat apa aja?" "Oh aku ikut itu, kegiatannya seperti apa?" Jadi aku kan kalau aku ditanyain tiba-tiba, apalagi kan spontan kayak, aku nggak tahu." Nah, mungkin orang lain akan berpikir kayak, "Loh gimana toh kamu yang ikut kegiatan kok malah kamu yang nggak tahu?" Ya gimana ya namanya juga kegiatan kan mengalir, kita nggak Iya. akan tahu seperti apa. Dan begitupun, apa ya, untuk meminimalisir rasa lupa aku ya karena ya setiap orang kapasitasnya beda-beda. Iya, Jadi benar, Kak. jadi aku, lebih bikin vlog aja deh, kayak video random kegiatanku apa aja. Mungkin untuk skill editing-ku yang basic aja sih, cuma sekedar cut, habis itu, ya sekedar ngekat-ngekat doang, itu pun juga termasuk loh salah satu skill editing. Iya. Jadi, aku suka bikin vlog, terus ya alhamdulillahnya ada yang nonton walaupun nggak terlalu banyak, tapi itu juga bisa menjadi salah satu kayak, "Oh aku tuh dulu pernah ikut ini loh." Mungkin kalau orang lain ada yang tanya, "Kamu dulu kegiatannya apa aja?" Nih lihat aja di YouTube, kayak gitu. Wah, berarti ternyata Kak Gia juga sekarang mulai proses yang panjang juga ya, Kak, Gia. Bener. Kalau ngomong-ngomong soal pandangan orang lain nih, Kak, menurut Kak Gia apa sih hal yang orang lain lihat dari diri Kak Gia tapi sebenarnya nggak sepenuhnya benar gitu, Kak? Apakah ada pandangan seperti itu, Kak? Untuk pandangan orang lain, ini sih lebih ke kayak mungkin teman-teman yang udah kenal sama aku secara lama tapi nggak yang terlalu intens ya. Jadi kayak, ketemu cuma sekedar tegur sapa, habis itu hanya tanya-tanya ringan, habis itu jarang ketemu lagi. Orang-orang tuh bakal berpikir kayak, "Kamu kok sombong banget sih ada aku kok nggak nyapa?" Gitu. Bukan sekedar sombong, maksudnya bukan sombong, tapi aku tuh gampang lupa. Balik lagi aku gampang lupa karena juga, kegiatanku banyak, apalagi bertemu dengan orang-orang yang banyak, jadi aku harus mau nggak mau aku harus mengingat orang. Jadi itu juga salah satu kelemahanku sih, Kak. Ya, aku jadi, gampang lupa sama orang, kayak mungkin kalau teman-teman ketemu sama aku sapa aja nggak apa-apa. Saya, apa ya, dalam kegiatanku yang baru, aku harus mengenal orang lain, habis itu juga harus, apa ya, mengenal lingkungan baru, mempelajari hal baru lagi. Jadi mungkin ada beberapa aku masih ingat sama kalian, tapi ada beberapanya lupa. Wah, ini menarik juga sih, kadang apa yang terlihat dari luar itu belum tentu sama dengan apa yang dirasakan seseorang itu, Kak. Kalau boleh tahu nih,
Kakak ini menurut Kakak nih ya, lebih susah mana sih Kak, jadi orang sukses atau jaga image biar kelihatan sempurna di depan orang gitu, Kak? Untuk jaga image tuh dalam lingkup seperti apa? Kalau jaga image itu kayak biar kelihatan, pandangan orang lain, "Oh ternyata kita seperti ini," biar ekspektasi orang lain gitu loh, Kak. Jadi pilihannya antara jaga image dan juga Menjadi sukses. jadi orang sukses. Mana yang lebih, Heeh. susah gitu Kak menurut Kakak? Sebenarnya dari keduanya itu sangat-sangat penting ya, dan kalau bisa duanya kenapa enggak gitu. Iya, Dan kalaupun dalam lingkup sukses itu setiap orang beda-beda. Jadi, mungkin dengan teman-teman yang belajar terus dari pagi sampai malam, itu terus juga mendapatkan nilai A, itu juga salah satu suksesnya kalian. Jadi sukses tuh jangan ditakar kayak, "Kamu loh, apa ya, temenmu tuh bisa melakukan ini, kenapa kamu enggak?" Karena setiap orang suksesnya tuh beda-beda gitu. Begitupun dengan aku dengan lingkup suksesku itu juga berbeda. Karena aku emang dari dulu suka banget explore, suka mencoba hal baru, entah itu relevan atau enggak. Begitupun dengan aku pun juga enggak expect ya sampai sekarang aku bisa masuk ke jurusan ilmu komunikasi. Begitupun aku juga bisa ngobrol dengan Kakak juga iya, di acaranya seperti ini. Itu merupakan sebuah hal yang kayak aku bangga banget gitu. Terus juga seputar jaga image, iya, itu balik lagi ke personalnya masing-masing sih ya. Karena setiap orang kan emang untuk, jaga image itu mungkin hal basic adalah dari tutur kata. Jadi kayak untuk teman-teman, apa ya, untuk tutur kata kepada orang itu bisa lebih sopan ataupun mungkin dengan sesama teman dekat tuh nggak masalah ya kalau soal jaga image. Terus begitupun dengan yang lebih tua, ya pasti kita tidak luput dengan, apa ya, tetap harus ada ini terkait apa, kayak attitude-nya, iya, ya attitude-nya juga. Kalau aku karena kan ikut, Kakak Mbak Yu ya, Duta Wisata, jadi harus udah punya 3 poin, begitupun teman-teman juga harus, punya 3 poinnya sebagai bentuk motivasi ya, yaitu ada brand, yang mencakup tentang kecerdasan juga dari segi emosional ya pastinya kecerdasan nggak cuman dari lingkup luarnya aja tentang akademisnya ataupun non akademis, tapi harus juga pandai dalam mengelola emosi, karena ini yang paling penting ya, karena kan, kalau apalagi kalau cewek ya, iya, cewek itu ada masanya masa hormonal. benar Jadi benar. kayak kalau mau mendekati masa-masa haidnya ataupun mau, ataupun setelah itu kan juga mempengaruhi kadang gampang Iya, emosi. gampang Iya, emosi gitu ya, kalau cewek benar kan ya? gampang emosi, habis itu kayak, "Kok baper banget sih?" Gitu. Iya, Nah sering baper gitu ya, Nah, Kak, ya? iya, namanya juga cewek dan Iya, semua cewek juga mengalami hal tersebut. Jadi kayak bagaimana caranya kita harus bisa mengatur, jangan kayak orang lain yang harus mengerti kamu, tapi kamu juga harus mengerti dirimu sendiri dan juga harus tahu ya, tentang orang lain, orang lainnya ternyata kayak gini loh, jadi kita harus bisa bersikap gitu ya. Itu untuk poin yang brand-nya, terus ada juga yang poin behavior-nya, dan juga ada poin beauty-nya. Dan nanti teman-teman bisa search sendiri aja kali ya untuk terkait iya 3 iya poin iya. itu atau 2 poin sisanya. Aku setuju sih Kak, kadang tekanan terbesar itu justru datang dari ekspektasi yang melekat pada diri kita sendiri. Nah, kalau bisa kembali ke Kak Gia beberapa tahun yang lalu sebelum semua ini mencapai semua ini, satu kalimat apa sih yang ingin Kak Gia sampaikan pada diri sendiri gitu, Kak? Mungkin ada. Di masa-masa sebelumnya ya, Iya, hal yang mau aku sampaikan kepada diriku sendiri, aku mau ucap terima kasih pastinya kepada diriku sendiri yang udah berani mengeksplor, udah berani mencoba berbagai macam hal, dari berbagai macam hal itu pasti ada beberapa hal yang aku tidak bisa. Tapi dengan aku berani mencoba di masa-masa itu tuh membuat, adanya dia sekarang gitu. Terus juga, apa ya, untuk dulu aku kan nggak terlalu suka ngobrol sama orang ya, namanya setiap orang pasti ada baterai sosialnya iya. masing-masing, dan aku salah satu orang yang introvert. Bahkan Introvert. Aku iya, juga, Kak. aku juga Iya, introvert. introvert. Mungkin untuk teman-teman yang sekarang ngiranya kayak, "Ya ini extrovert banget ya, suka kegiatan sana sini." Sebenarnya tuh, kalau menurut aku sendiri tuh bukan extrovert ya, tapi karena aku mau mencoba. Jadi kalau untuk teman-teman ngerasa kayak ada kalanya aku diem, ada kalanya aku aktif banget gitu juga ada baterai sosialnya masing-masing. Jadi untuk, aku yang dulu, aku ucapin terima kasih juga karena udah berani mau ngobrol, walaupun ngobrol dikit-dikit di depan layar salah satunya, dan juga udah berani untuk, apa ya, udah berani untuk percaya diri dan udah berani untuk tidak terlalu memikirkan orang lain. Iya. Karena kan, aku udah dapat aku
Ya biasanya kalau scroll-scroll sosmed pasti ada kalanya FYP-nya tuh isinya motivasi. Motivasi. Iya, dulu aku awal-awal gitu. Jadi kayak sampai sekarang pun juga isinya motivasi semua. Jadi kayak orang-orang mikir kayak apa ya, contohnya seperti kita lagi, mencoba hal baru, contoh kayak kita lagi nge-vlog deh ya, kita lagi nge-vlog, entah itu di akun sosial media yang cuman 30 detik ataupun cuma 1 menit, itu kan setelah kita upload pasti ada yang teman-teman entah itu teman dekat ataupun teman jauh ya, pasti ada yang ngomong kayak, "Dih, apaan sih, alay," gitu. Berarti ada yang dengarnya kayak Pasti kata-kata ada. itu jujur, menurutku itu kata-kata negatif ya, tapi kalau mungkin untuk teman yang dekat itu, oke lah nggak apa-apa ya karena teman kita bisa tapi kan, bisa memaklumi, Iya, tapi kan di benar. sisi lain dia juga memotivasi kita gitu loh, "Ayo bikin lo ini, ayo bikin itu." Gitu. Jadi, biar apa ya, kita bisa semangat untuk terkait kegiatan di luar ya, begitupun juga untuk teman-teman yang lainnya, mulai aja coba hal-hal baru dulu, nanti kalau misalnya kalian mendengarkan kata-kata yang negatif, nah untuk teman-teman, saran dari aku dan juga dari motivator yang lainnya, itu jangan terlalu memikirkan perkataan orang lain dalam kutip hal negatif. Karena kita, kalau dari pribadi aku dan juga dari teman-teman yang lainnya, itu kalau hal negatif kan kita mikirnya kayak ini ya, "Aduh ini dia kok nge kita terus ya?" Apalagi haters yang ngerasa kayak, "Dia kok haters aku terus ya? Dia kok selalu mencari kesalahan aku ya?" Bahkan kita salah A, dia malah bahkan dia itu kita melakukan A, tapi dia mencari kesalahan B. Oke, iya. Ya itu kan bikin kayak kita Kepikiran gitu. iya, kepikiran dan untuk teman-teman kalau bisa jangan memikirkan hal itu, karena apa? Karena setiap orang itu punya kegiatannya masing-masing Iya, dan kalau orang tersebut tidak punya kegiatan, wajar aja kalau dia bisa nge kamu karena kamu banyak kegiatan. Dan begitupun kalau misalnya kalau teman-teman udah mulai nih belajar rutinitasnya aktif mulai dari, karena kan jam kuliah kan cuman beberapa jam doang ya, nggak kayak zaman SMP atau SMA. Nah, itu dimanfaatkan sisa waktunya untuk melakukan kegiatan hal-hal positif. Jadi kalau teman-teman punya banyak kegiatan, punya deadline yang lain, entah itu teman-teman boleh kok kalau mau kerja part-time ya nggak masalah, tapi kalau emang teman-teman mau kerja full-time pun juga lebih baik, gitu. Jadi kalau teman-temannya kalian udah banyak kegiatan, itu tidak akan bisa memikirkan orang lain. Gitu. Jadi kalau untuk teman-teman yang, apa ya, selalu nge kita, itu kita harus positive thinking, "Oh mungkin dia nggak punya kegiatan dan dia peduli kok sama kita," gitu. "Dia peduli kok sama kita, dia nggak berniat untuk merendahkan." Jadi, apa ya, kita tuh harus selalu stay positif aja, karena perkataan negatif itu bisa bikin kita down, ya. Dan itu juga udah ada penelitiannya, kalau nggak salah tuh dari penelitian mana yang di situ terkait 2 tanaman, padahal tanaman bukan orang. Ini tanaman ya, walaupun sama-sama makhluk hidup dalam bentuk yang berbeda. Itu ada dua dua tanaman di kampus kalau nggak salah ya, tapi 2 tanaman di lingkungan yang sama, yang satunya itu selalu dipuji-puji kayak, "Tanamannya bagus banget, tanamannya gini," di ruangan yang sama ya, kayak ruangan tertutup dan tidak kena sinar matahari ataupun ruangan pokoknya keduanya tuh sama. Nah, jadi yang satunya itu selalu dipuji, dapat perhatian yang lebih, dan yang satunya itu dimaki-maki. Kayak padahal tuh tanaman, dan hasilnya kedua tanaman itu berbeda. Jadi yang dipuji, yang selalu mendapatkan lingkungan yang positif, itu tanamannya jauh lebih baik. Dan juga untuk tanaman yang satunya, yang kena, ya kena hal negatifnya dari perkataan orang, itu aja bisa menghambat pertumbuhan. Jadi, karena kan kita bukan tumbuhan ya, jadi, apa ya, kita bukan tumbuhan yang cuma sekedar mendengarkan aja, kita kan juga bisa mensaring kayak, "Oh ini bagus kok, oh ini nggak bagus." Itu kita lebih mencerna hal yang positifnya aja Iya. untuk apa ya, untuk pertumbuhannya kita sendiri, begitu. Iya, setuju, Kak. Kalau dengar jawaban dari Kak ini kayaknya banyak mahasiswa juga yang perlu mendengarkan. Dan untuk teman-teman yang merasa tertinggal atau merasa minder, itu, kita punya proses dan pencapaiannya masing-masing, jangan merasa minder. Nah, terima kasih banyak untuk Kak Gea, pesan yang sangat bermakna dan semoga menjadi penyemangat untuk teman-teman yang sedang berjuang dalam prosesnya masing-masing. Wah, luar biasa sekali cerita Kak Gia pada hari ini, banyak banget
pelajaran yang bisa kita ambil dari perjalanan kamu, Kak. Terima kasih, Kak, sudah berbagi cerita di The Comcast CCS Champion Campus Story ini. Semoga cerita hari ini menjadi motivasi buat teman-teman yang lagi proses, dan jangan lupa terus berkembangkan diri kalian. Dan sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye-bye.